Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pelajaran kita hari ini adalah tentang ASEAN. Nah, kemarin kalian sudah saya suruh mencari materi, membaca materi tentang ASEAN. Sekarang itu akan menjelaskan poin-poin pentingnya aja. Jadi supaya kalian lebih memahami apa itu ASEAN, kenapa ASEAN dibentuk, siapa anggota ASEAN, siapa pemrakarsa ASEAN, dan lain sebagainya. Anak-anak langsung saja kita ke peta konsepnya. Nah, ini kita peta konsepnya. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian mengetahui apa itu ASEAN, latar belakang, tujuan, pemakarsa, dan sebagainya. ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Anak-anak tahu enggak kira-kira Asia Tenggara itu di mana? Kira-kira selain Asia Tenggara, boleh enggak masuk ke ASEAN? Nah, kita akan lihat di sini. Kalau kita lihat ini adalah peta dunia. Yang saya lingkari, ini adalah negara Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu bukan semua Asia, tapi cuma Asia yang ada di bagian tenggara saja. Kalian pasti sudah tidak asing dengan ini. Ini adalah negara Indonesia. Ini adalah negara Filipina. Dan nanti kalian juga akan mengetahui semua negara yang ada di sini, mulai Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan sebagainya. Nah, ini saya lebih spesifik lagi. Ini adalah negara kawasan Asia Tenggara. Inilah negara-negara anggota Asia Tenggara. Ada Brunei, ada Thailand, ada Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Ini bisa kalian lihat yang warna biru ini kira-kira negara apa? Yang warna biru itu adalah negara negara Malaysia. Malaysia memang ada dua bagian, anak-anak, Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Kalau yang berwarna putih ini adalah negara, bendera ini adalah lambang dari negara Brunei Darussalam. Negaranya memang kecil anak-anak, tapi jangan salah, Brunei Darussalam negaranya itu sangat kaya. Pendapatan per kapitanya lebih tinggi daripada Indonesia. Selanjutnya kita ke latar belakang berdirinya ASEAN. Ternyata ASEAN dibentuk itu karena banyak faktor. Salah satunya faktor internal. Internal itu maksudnya negara Asia Tenggara itu memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Jadi karena kondisi kita berbeda, akhirnya kita harus melakukan kerjasama. Contohnya Indonesia. Indonesia mempunyai produksi kayu yang berlimpah, tapi beda dengan negara Malaysia. Akhirnya kita melakukan kerjasama, dan dengan adanya kerjasama itu kita mendapatkan keuntungan. Apa itu? Kita bisa memenuhi kebutuhan negara kita masing-masing. Selanjutnya, Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis. Kalau kita lihat di sini anak-anak, ini adalah peta dunia. Asia Tenggara terletak di sini. Dan ternyata Asia Tenggara itu merupakan kawasan lalu lintas pelayaran dunia. Kalau misalnya orang Eropa mau ke Australia, pastinya dia melewati Asia Tenggara. Afrika mau ke Australia juga melewati Asia Tenggara. Jadi negara kita itu sangat strategis anak-anak. Jadi kenapa dari dulu itu kebanyakan negara kawasan Asia Tenggara itu sering dijajah oleh negara lain, karena memang kita itu letaknya sangat strategis. Selanjutnya, Asia Tenggara negara yang sangat subur sehingga rawan penjajahan. Semua anggota ASEAN itu pernah dijajah oleh negara lain, kecuali satu, yaitu Thailand. Memang anak-anak hanya Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Kenapa? Kebanyakan dari kita itu dijajah karena memang negara kita itu negara yang subur. Makanya banyak negara-negara dari barat itu ingin menguasai Asia Tenggara. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah perang dingin antara blok barat dan blok timur.
Blok Barat dan Blok Timur mana Bu? Ini adalah Amerika Serikat, ini adalah Blok Barat. Blok Timurnya ada di sini. Ini dulu ada negara yang namanya Uni Soviet. Nah, ini mereka ini melakukan perang dingin, maksudnya apa? Mereka saling mencari kekuasaan. Mereka ingin menjadi penguasa dunia. Akhirnya mereka berusaha mencari sekutu-sekutu. Contohnya Indonesia diajak oleh Uni Soviet, kamu jadi sekutu aku aja. Amerika juga gitu, kamu jadi sekutu aku aja. Gitu. Akhirnya Asia Tenggara memutuskan, saya tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur. Saya ingin mendirikan organisasi sendiri. Akhirnya berdirilah ASEAN. Itu tadi anak-anak. Jadi itu adalah latar belakang berdirinya ASEAN. Sekarang kita ke tujuan berdirinya ASEAN. Kalian bisa baca di sini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, tujuan ASEAN itu sangat mulia sekali dan sangat menguntungkan bagi kita. Jadi dengan adanya organisasi ini, kita itu diuntungkan berlipat-lipat. Kenapa? Kita ini negara yang masih berkembang. Kalau kita tidak melakukan kerjasama, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan ketinggalan dari negara lain. Nah, makanya kita mengikuti organisasi ASEAN. Sekarang kita ke pendirinya. Nah, siapa sih sebenarnya yang awal mula mendirikan ASEAN? Apakah Indonesia ikut di dalamnya? Nah, ini adalah pendirinya. Nah, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendirinya adalah ini. Yang pertama adalah Adam Malik. Bapak Adam Malik ini adalah Menteri Luar Negeri. Kebanyakan dari semua peserta ini adalah menteri luar negeri dari negara-negara yang ada di sampingnya ini. Contohnya Indonesia. Ini pada waktu itu yang dikirim adalah menteri luar negeri namanya Bapak Adam Malik. Filipina juga menteri luar negeri namanya Narcisco Ramos dan sebagainya. Kalian nanti harus tahu siapa saja mereka-mereka ini. Mana yang namanya Adam Malik, mana Narcisco Ramos, mana Tun Abdul Razak dan sebagainya. Kalian harus mengenalnya karena mereka ini berjasa yang melahirkan adanya deklarasi Bangkok. Dari pertemuan itu mereka menghasilkan deklarasi Bangkok yang isinya sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian, meningkatkan kerjasama, dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa baca sendiri dan bisa dipahami lebih lanjut. Kalau dulu anggota ASEAN cuma 5, awalnya 8 Agustus 1967 itu anggotanya cuma 5. Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, karena mereka adalah negara pendirinya. Akhirnya, negara-negara Asia Tenggara yang lain karena merasa ASEAN ini sangat bermanfaat, mereka berniat untuk bergabung dengan kita, dengan ASEAN. Akhirnya menyusullah. Yang pertama bergabung adalah Brunei Darussalam. Setelah adanya ASEAN, Brunei langsung berniat untuk bergabung sebagai anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 7 Januari 1984. Bukan hanya Brunei, setelah itu lanjut Vietnam juga ingin bergabung, Laos juga ingin bergabung, Myanmar dan Kamboja. Karena apa? Karena ASEAN itu benar-benar bermanfaat. Dengan adanya kerjasama, kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan mudah. Dan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, kita ke bentuk kerjasama ASEAN. Seperti di deklarasi Bangkok tadi, itu kan tujuan disebutkan bahwa meningkatkan kerjasama, dan ternyata benar anak-anak, dengan adanya ASEAN kita itu mempunyai banyak kerjasama di berbagai bidang. Contohnya kerjasama di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, bidang politik dan keamanan. Di bidang ekonomi ini ada yang namanya proyek industri bersama, pabrik urea, super fosfat, pabrik apus soda, vaksin, mesin, dan sebagainya. Itu adalah kerjasama kita. Kalau ditempatkan di Indonesia, otomatis kita diuntungkan. Kenapa? Maka akan ada banyak pekerja di situ, jadi bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Ini adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, jadi kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara.
Penerapan tarif khusus barang dan jasa sesama anggota ASEAN. Nah, ini juga sangat diuntungkan bagi para importir, para eksportir. Mereka lebih mudah karena tarifnya tidak semahal kalau keluar dari Asia Tenggara. Bidang sosial budaya adanya SEA Games. Nah, SEA Games yang kalian ikuti itu adalah bentuk kerjasama sosial budaya ASEAN, kawasan Asia Tenggara. Bidang politik dan keamanan, perjanjian ekstradisi. Nah, ini sudah berlaku mulai adanya ASEAN, anak-anak. Jadi, mengembalikan pelaku kejahatan negara asalnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada penjahat dari Indonesia yang melarikan diri ke Malaysia. Maka Malaysia tidak boleh melindungi penjahat tersebut. Dia harus mengembalikan penjahat ke Indonesia. Peran Indonesia dalam lingkungan ASEAN ini sudah banyak, anak-anak. Yang paling terlihat adalah Indonesia adalah pendiri ASEAN. Nah, selain itu ada lagi, Indonesia juga ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Dulu Kamboja pernah ada masalah internal di negaranya, dan Indonesia dengan sangat baik membantu menyelesaikan masalah tersebut. Indonesia mengadakan Jakarta Informal Meeting. Nah, ini perannya Indonesia. Begitu juga dengan Filipina. Indonesia juga membantu Filipina dalam gerakan pembebasan Muslim Moro. Penggunaan satelit Palapa milik Indonesia. Jadi Indonesia itu mempunyai satelit yang digunakan untuk seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia benar-benar banyak perannya. Terus sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Ke-1 itu pertama diadakan di Indonesia. Nah, nanti kalian harus mengetahui di mana saja KTT diadakan, apa saja hasil dari KTT. Nah, kalian harus tahu nanti. KTT adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Jadi setiap tahun itu diadakan KTT. Jadi pemimpin-pemimpin negara di ASEAN itu bertemu, berbicara, bermusyawarah tentang pengembangan ekonomi dan budaya, dan ini sangat bermanfaat sekali, anak-anak. Baiklah anak-anak, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan di WA group. Setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.